Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atainal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ibu jamaah pengajian Jumat pertama yang dirahmati Allah, puji syukur monggo kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi alhamdulillah nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini yang alhamdulillah nikmat datang dengan segera ya Bu. Nikmat apa Bu? Hujan. Alhamdulillah, nikmat hujan, nikmat yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk, oleh semua makhluk di muka bumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita limpahkan kepada beliau. Mudah-mudahan, mohon maaf, mudah-mudahan terlimpah kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat serta tabi'in yang selalu tunduk dan patuh kepada dinul Islam, din yang insya Allah diakui kebenarannya di hari akhir nanti. Ibu-ibu rahimakumullah, pada siang hari ini alhamdulillah majelis tabligh dan ketarjihan untuk kesekian kalinya menggelar pengajian Jumat pertama yang alhamdulillah kemarin dari kami PDA dan Majelis Tabligh, karena ini pengajiannya adalah perempuan mengaji, maka yang ngisi ibu-ibu, sehingga nuwun sewu dari Majelis Tabligh itu kemudian dijadwal dan akhirnya tibalah saya untuk memberikan tolabul ilmi. Kita sama-sama belajar pada siang hari ini, sama-sama mengingat, berzikir kepada Allah. Pada siang hari ini sesuai dengan Quran yang saya bacakan tadi, yaitu Quran surat Al-Luqman ayat 12. Di situ mengingatkan bahwa kita diperintah untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga pada siang hari ini yang mau kami sampaikan itu adalah nikmatnya bersyukur kepada Allah. Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan dengan ulasan tentang syukur, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu syukur. Bersyukur secara bahasa itu adalah berterima kasih. Kemudian secara istilah, bersyukur adalah memberikan pujian. Nah, memberikan apa Bu?
pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk, taat, tunduk, kemudian berserah diri hanya kepada Allah serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya sangat sederhana kalimat syukur, tapi nun sewu, sudah banyak contoh, sudah banyak kisah, ya, sudah banyak contoh, banyak kisah yang telah diceritakan pada sirah, ya. Quran juga menyampaikan bahwa mereka yang tidak bersyukur akan menerima nopo, menerima azab. Contoh sinten Bu? Korun, kira Bu. Korun itu tidak bersyukur, akhirnya nopo? Ditenggelamkan oleh Allah. Kira Bu. Semula korun meminta diberikan harta, tetapi ketika sudah diberikan, akhirnya dia tidak bersyukur, akhirnya ditenggelamkan. Saya tadi malam iseng-iseng buka di sosmed Bu, ya, apa namanya, di Fayum, di negara ini ya, kota Fayum sana itu diperlihatkan ini loh, danau tempat tenggelamnya ya harta korun, ya. Tuh saya melihat, oh seperti ini, wallahu a'lam, benar apa tidak saya juga tidak tahu, ya Bu. Tapi kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu ada kebenarannya. Tuh. Perintah syukur di dalam Al-Quran kuatah sangat, banyak sekali Bu perintah syukur. Yang pertama dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu, memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur. Ketika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kita, akan menambah nikmat kepada kita. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Nah, dari Quran surat Ibrahim tersebut menyampaikan kepada kita bahwa kita diperintah Allah untuk bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kita. Contoh yaitu kita bersyukur, bersyukur dengan perbuatan. Contoh saja kita infak. Hari ini kita infak. Saya pernah mengalami non-sewu ini betul mengalami. Infak begitu. Kemudian pagi harinya diganti oleh Allah. Tiba-tiba ada rezeki yang datang. Nah, itu adalah wujud syukur. Jadi kalau non-sewu nanti akan kita sampaikan keutamaan bersyukur itu apa saja, dan ciri-ciri orang yang bisa dianggap tidak bersyukur itu seperti apa, nanti akan kita sampaikan. Kemudian lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fad'uruni ud'kurunkum waskuruli wala takfurun. Fad'uruni, ya. Maka ingatlah kepadaku. Jangan diperintah untuk selalu dzikir, ingat kepada Allah.
mau nopo mawon Bu, kita harus ingat kepada Allah. Udkurkum, nek jenengan itu ingat pada Allah, maka Allah akan mengingat panjenengan. Kira-kira senang nopo mboten Bu nami dieling-eling Gusti Allah niku? Senang ya Bu. Nah, sehingga om dieling-eling Bon Sewu, dieling-eling napa niku? Pidato hadiah kan nopo nggih, misale rembugku yo engko tak kei iki kan ngoten. Lah ngoten niku nggih remen. Nggih guna kok meleh iku sing eling-eling Gusti Allah. Dia pikirlah kepada saya, ingatlah kepada saya, maka saya akan ingat kepadamu. Ketika di orang-orang masar, nek panjenengan pikir dia diingat-ingat oleh Allah. Selanjutnya Bu, bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, karena bersyukur itu adalah nikmat. Bersyukur adalah ciri orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi dalam Quran surat Al-Baqarah itu juga perintah kita untuk bersyukur. Sebenarnya ada pertanyaan, Gusti Allah itu mau apa kok atau kita bersyukur? Kadang seperti itu. Gusti Allah itu tidak akan rugi kalau jenengan boten bersyukur, tidak akan rugi. Cuma itu kita kan ngomong gini, itu tadi syukur, rasa terima kasih. Jenengan misalnya diparingi tonggone, diparingi rencange, ngoten jenengan matur pinten Bu, matur pripun Bu? Matur nuwun, gitu ya. Lah dipun niki meneh diparingi Gusti Allah, nggih napa mboten? Oh diparingi tonggone, diparingi kolak, misalnya tonggone ndamel kolak, diteri, iku aku gawe kolak mau tak kei pandan, kowe lek mambu tekan kene. Akhirnya nopo? Diparingi, nggih. Sithik ngoten niku sak napa? Mangkok ngoten niku. Kolak nek diparingi pandan terus diparingi nongko niku kan wandune dipundi-pundi nggih Bu. Nah, ngoten niku diparingi jenengan nggih mengucap syukur. Nopo meleh niku sing maringi Gusti Allah. Nuwun sewu diparingi oksigen gratis. Jenengan kraos napa mboten Bu? Itu nikmat paling besar Bu. Panjenengan menawi griya sakit, tuwi tiyang sakit, tilek wong lara, nggih Bu. Niku nek sing nuwun sewu asma, niku oksigene niku telas pinten pun pengke. Kalau ingin nuwun sewu nalika Covid, pas Covid nika lho Bu, nika di grup niku disampaikan ini ketersediaan oksigen tinggal 2 jam. Nah, ngoten niku ya Allah Gusti. Itu baru kita bersyukur kepada Allah. Dalam gadis catatan mungkin kebutuhan oksigen 1 menit manusia itu membutuhkan 7-8 liter udara. Nek sebinten 1 hari itu 11 liter itu udara. Udara ini makanya kan terdiri dari ada oksigen, ada nitrogen, ada macam-macam ya Bu. Lah niki menawi oksigen. Oksigennya niku nek dari udara itu oksigennya 20% itu. Udara niku loh yang kita hirup kita sehari-hari itu 20% O2 oksigen. Nggih. Artinya nopo? Per hari itu manusia menghirup O2 itu 2.200 liter. Lah menawi 2.200 liter niku dipengke Bu, dikalikan dengan harga oksigen. Misal harga oksigen sekarang niku 25.000 per liter. Niku sedinten niku
kita harus membayar kepada Allah. Dia nggak mau betul. Itu sejumlah 5.500.000. Sepinten nih Bu. Nek kita disuruh bayar kepada Allah. Niku sepinten. Nenek setahun pinten Bu. Pun mulai tangke setahun niku kalih miliar. 2.700.500.000. Niku nembe nikmat oksigen. Dereng nikmat sanes-sanes pun kon sewu nikmat air yang sediakan begitu berlimpah kepada manusia. Kalau kita tidak bersyukur, kita kufur akan nikmat Allah, azab akan datang. Kon sewu kemarin LHKB niku sedekah air bersih di Kaplingan. Alhamdulillah ini wong Jawa gitu. Kemarin itu ketika saya ikut mengawal ke sana, kula tanglet Bu. Panci teng mriku niku Bu, enten sing satu rumah. Niku pagi niku aire wonten, tapi nek pun sore niku pun gak ngalir. Enten sing sampun niku toya napa niku Bu? Bur-buran nek ngoten niku lho. Enten sing memang gak ngalir, belas Mbak ora metu banyune. Niku. Ya, sehingga kemarin kita ke sana LPB dapat sokongan dari KL Aziz Mu'aisyah ke sana untuk memberikan dropping air bersih, sedekah air bersih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bindun Bolida. Ya, itu jadi baru dari oksigen, dari air, belum yang lain-lain. Ya. Kalau kita menghitung nikmat Allah, nama Bu, la tuhsuha. Gila Bu, niku dalam Quran surat napa niku kula suping nggih. Nggih, niku jika kita menghitung nikmat Allah, itu kita tidak akan bisa menghitung jumlahnya. Jenengan cobi tulis teng buku, nggih mboten cekak buku nih, lagi setunggal oksigen, air, terus napa meleh, makan, lajeng napa buniki paningal, nggih Bu. Terus monggo kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ingkang salajengipun nggih menika keutamaan bersyukur. Orang yang bersyukur, ini tadi sudah saya sampaikan di awal, keutamaan bersyukur akan sepindah inggih menika ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya sampaikan di awal Quran surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Insya Allah, bagi orang yang bersyukur itu ketika dia menyalurkan syukurnya itu melalui perbuatan, insya Allah apa yang dia dermakan, apa yang dia sedekahkan di jalan Allah, insya Allah akan diganti oleh Allah. Amin Allahumma amin. Banyak sekali ladang amal, ladang dakwah, ladang wakaf, monggo saged dititipkan di melalui Aisyah. Itu ingkang sepindah. Yang kedua, terhindar dari azab Allah. Wow. Nggih, Quran surat Ibrahim juga. Terhindar dari azab Allah. Tidak seperti napa boleh wau koron, tidak seperti sinten meleh Bu. Fir'aun, ya Bu. Fir'aun itu juga kan tidak bersyukur kepada Allah. Nggih. Terus cerita juga ada negeri Sabak juga. Itu juga karena tidak bersyukur kepada Allah. Nanti jenengan saged bersani di Quran surat As-Sabak ayat 15 sampai ayat 16. Akhirnya Allah mencabut nikmat yang sudah diberikan. Ya,
di negeri Sabat itu. Dan Allah memberikan azab. Azabnya nyopo? Diparingi banjir. Akhirnya banjir terus nopo? Negeri yang semula baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri sing ijo royo-royo kayak Indonesia ngeten iki. Akhirnya karena tidak bersyukur, karena dia kenapa itu merasa bahwa apa yang diberikan itu bukan dari Allah, akhirnya apa diturunkanlah azab berupa banjir. Banjir akhirnya nopo? Akhirnya bendungan yang semula bisa mengairi sawah-sawah dan sebagainya, akhirnya bendungannya itu hancur. Akhirnya negerinya porak-poranda dan menjadi negeri yang tidak baldatun thayyibatun warabun ghafur lagi. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua, okay? Ini dalam Quran surat An-Nisa, okay? Yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ya, ketika kita bersyukur dan beriman, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya, tidak akan menurunkan azabnya. Kemudian yang ketiga, bersyukur itu termasuk keutamaan syukur, yaitu bersyukur itu termasuk mengingat Allah, dzikir kepada Allah. Ketika kita bersyukur, mohon maaf, syukur itu ada melalui hati, melalui lisan, dan melalui perbuatan. Kita bersyukur dengan hati, maka kita mengingat Allah. Ya Allah, pun diparingi nikmat ingkang kathah kados mekaten, alhamdulillah. Saya infakkan sebagian harta saya, sebagian yang saya punyai untuk di jalan Allah. Nun sewu besok pagi menika kan wonten jalan sehat nggih Bu. Monggo mangke kalih betok-betok ingkang kathah. Ya Bu, mangke nika mangke wonten nun sewu besar nggih. UMKM yang ada di Kudus mangke dipun tumbasi. Lajeng mangke wonten infak, nggih wonten penggalangan infak mangke wonten. Monggo mangke besok saged dimeriahkan untuk jalan sehat dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111 dan Milad Ungu ke-25. Nggih, insyaallah itu wujud syukur kita. Ya, membelanjakan harta kita di jalan Allah, karena besok pagi ada penggalangan dana. Penggalangan dana untuk apa? Palestina ada. Mun sewu Muhammadiyah ini kathah membutuhkan uluran tangan panjenengan. Ya Bu, Asifa nika badhe dipun bangun. Monggo menawi wakaf wonten Asifa bisa dititipkan lewat Aisyah, saged langsung ke sana nggih saged. Di Aisyah KB Aisyah juga membutuhkan dana. KB Birul, KB Birul ada budian, ini saged dilewatkan budian, ya Bu. Palestina saged, mun sewu tak tambahi Bu, pondok, pondok pesantren, masjid pondok pesantren Muhammadiyah Kudus itu juga baru bangun masjid. Monggo menawi gadah rezeki bisa dilewatkan sana. Kemudian yang berikutnya, ya, tadi bersyukur adalah termasuk mengingat Allah, termasuk dzikir kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, mendapat kebaikan untuk diri sendiri. Ya, dalam Quran surat An-Naml ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sakara fa innama yaskuru li nafsi. Sing sapa wonge bersyukur, sing sapa wonge syukur marang Allah, fa innama yaskuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dia bersyukur pada dirinya sendiri, karena semua itu nanti kembalinya akan kepada kita. Kita menginfakkan
dana kita, kembalinya kepada kita. Itu adalah pahala yang terus mengalir kepada kita ketika panjenengan nopo wakaf bersedekah jariah. Insya Allah nanti akan kembalinya kepada kita sendiri. Kemudian yang kelima, keutamaan bersyukur yang kelima adalah syukur adalah ciri orang mukmin. Ciri orang beriman itu adalah bersyukur. Maka kalau kita mau dikatakan mempunyai predikat orang beriman, maka kita harus bersyukur atas segala nikmat Allah. Wonten contoh gitu, ada sahabat Nabi namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu sahabat Nabi yang mempunyai titel dia selalu bersyukur, padahal nuwun sewu. Abu Kilabah menikah seorang apa gitu? Seorang yang tangan dan kakinya buntung, lajeng telinganya tidak bisa mendengar, matanya buta, dan hanya lisannya yang dapat berbicara. Nuwun sewu. Nek niki saumpamane orang yang tidak beriman, ya Bu, orang yang tidak beriman, maka yang keluar dari sini itu kuelik-kuelik. Ya Allah Gusti, kenapa aku diberikan seperti ini? Gusti, mending nuwun sewu, mending kula pendet nika nalika bayi. Misale ngoten nika. Nanging Abu Kilabah mboten mekaten. Abu Kilabah itu tidak seperti itu. Dia walaupun dia diberikan apa sekarang apa istilahnya kayak sekarang itu orang difabel, disabilitas ya. Disabilitas orang dengan kekurangan yang sangat banyak, tangan dan kakinya buntung, kemudian telinga tidak dapat mendengar, matanya buta, lengkap sudah ya Bu. Tapi dia masih bersyukur. Bersyukurnya dia apa Bu? Dia alhamdulillah lisan saya masih dapat berbicara, sehingga saya masih bisa berpikir. Monsewu, saya masih bisa berpikir, ya Bu. Dan saya masih bisa bersyukur kepada Allah. Niku lho. Padahal monsewu kalau ini nanti dikantuk nopo cerita nggih saking dokter Najib. Pernah niku napa niku ya melahirkan, kemudian dengan disabilitas kados mekaten niku lare medal, kemudian tanpa tangan ngoten niku Bu. Terus langsung napa niku nggih ngaten niku semua ya Allah Gusti. Napa niku nggih syukurlah kita kepada Allah atas semua yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya Bu. Abu Kilabah niko dia tetap bersyukur karena dia masih bisa berpikir, masih bisa bersyukur kepada Allah. Dan nuwun sewu, dia masih dikaruniai seorang putra yang bisa menuntun dia ke masjid. Itu syukurnya dia. Itu ketika beliau ditanya oleh sahabat yang lain. Kemudian suatu saat ketika ditanya itu, dia kemudian ngomong sama sahabat itu, ini anak saya sudah 3 hari tidak pulang. Saya gawene nuntut piyambake 3 hari tidak pulang. Ketemune napa Bu? Tolong carikan nggih. Bosone yang tulung lurokno nek bosone wong Jawa ngoten. Sahabat niku kok lurokno anake. Terus dicari. Ndak tahunya sang putra itu sudah jadi jenazah dimakan serigala, sudah jadi jenazah. Itu informasi dari sahabat-sahabat yang lain. Kemudian disampaikan kepada Abu Kilabah, sampaikanlah derita yang bertumpuk-tumpuk itu, ya disampaikanlah. Tapi bagaimana? Abu Kilabah tetap bersyukur, tetap bersyukur. Saya tetap bersyukur karena anak saya tidak menjadi anak yang
durhaka. Anak saya tetap beriman, dia tetap bersyukur. Akhirnya setelah itu beliau meninggal. Nah itu sahabat Nabi yang mempunyai julukan sahabat yang paling bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena itu tadi, dia disabilitas, tapi dia non-sewu merasa masih punya lisan itu adalah sebuah karunia, sehingga dia manfaatkan dengan baik untuk zikir, untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keenam, bersyukur, orang yang bersyukur itu akan mendapat ridho Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur, Allah akan meridhoi kesyukuranmu. Allah akan meridhoi kesyukuranmu. Kemudian yang ketujuh, mendapat pahala yang banyak di akhirat. Nah, yang terakhir mesti gede-gede betul ya. Mendapat pahala yang banyak di akhirat. Jelas sekali dalam Quran surat Ali Imran ayat 144. Dan Allah memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Itu balasannya apa? Rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Yang terakhir nomor 8 nih kok, dibangunkan rumah di surganya Allah. Ada beberapa orang yang dibangunkan rumah di surganya Allah. Di antaranya yaitu orang yang bersyukur kepada Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah, dia dan mengucapkan istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika putranya wafat. Itu yang akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Sehingga di sini dalam hadis saya bacakan artinya, hadis riwayat Tirmidzi, ini termasuk hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, bila seorang hamba meninggal, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka menjawab benar. Malaikat ditanya, kamu telah mencabut nyawa hambaku? Malaikat jawab benar. Allah bertanya lagi, kalian telah mengambil buah hatinya, mengambil anaknya? Mereka menjawab benar. Malaikat menjawab benar. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka menjawab, malaikat menjawab, dia memujimu. Memuji itu apa bu? Dia mengucap alhamdulillah dan mengucap istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ketika ada seorang hamba yang putranya meninggal. Jadi itu adalah celengan kita di surga. Celengan kita di surga. Maka Allah Ta'ala berfirman, bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan diberi nama dengan Bait Al-Hamd. Ya, rumah bagi mereka yang memuji kepada Allah. Itu ibu. Kemudian cara bersyukur kepada Allah itu tadi sudah saya sampaikan ya, dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan perbuatan. Dengan hati, dalam hati kita menyampaikan, kita berpikir alhamdulillah hari ini kita diberikan hujan walaupun hanya sebentar ya bu. Udannya saat ini kok kan sedilu-sedilu nih, pesan bismillah alhamdulillah. Itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, diucapkan dengan lisan. Tadi kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberikan sehat sehingga kita bisa ngaji di pengajian yang diadakan oleh MTK di Panti Asuhan Aisyah di sini. Alhamdulillah.
Itu kemudian yang terakhir itu bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan itu memanfaatkan apa Bu? Nikmat yang telah diberikan kita di jalan Allah. Kemudian mungkin menolong orang yang lagi kesusahan. Ada tetangga, ada saudara yang mungkin curhat mah, misalnya ngaten curhat Bu, ngaten nggih. Napa Bu? Kalau niku badhe bayar SPP ne anakku kok durung duwe duit ya Bu. Nun sewu badhe ngampil saged Bu. Nah niko ladang amal, monggo niko saged dipun nggih Bu, monggo niko saged dipun ampil. Nek panjenengan keluhan rezeki sing kathah pun Bu niki boten usah jenengan balikke. Mudah-mudahan menjadi putra jenengan menjadi anak soleh. Niko panjenengan nuwun sewu sudah ngaturi napa niko sedekah, kemudian ngaturi doa putrane jadi anak soleh, kira Bu niko. Dados berbagi, bersedekah itu adalah celengan kita untuk di akhirat nanti. Membagikan harta, mewakafkan harta kita, monggo terbuka ladang amal di Aisyah dan di Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, cara bersyukur kita adalah dengan merawat kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Non sewu, kita dipun paringi tubuh sempurna, kira Bu, nopo paningal sae, rasukan nggih mlampah nggih tesih sae, diparingi nopo-nopo tesih sae, monggo dirawat dengan baik. Cara merawatnya bagaimana? Ya dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, kira Bu. Ampun makanan yang tidak halal, makanan yang misalkan mon sewu didapat dengan cara tidak halal, kira Bu. Ini kasihan keluarga kita. Dan makanan-makanan yang toyib, makanan yang baik, baik dari segi apa nih Pak? Vitamin, kandungan nutrisinya juga baik, sehingga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akan terjaga dengan baik. Itulah cara merawat nikmat kita, nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian yang terakhir Bu, tanda-tanda orang yang tidak bersyukur supaya lengkap Bu. Tanda-tanda wong sing boten syukur kepada Allah niku napa? Apa aku termasuk wong sing tidak bersyukur? Nah, ini perlu kita ketahui. Yang pertama, tidak menerima kekurangan yang ada pada diri dan suka membanding-bandingkan. Ini tanda orang yang tidak bersyukur. Nun sewu, misalnya aku ketika irungku pesek. Nah, ngoten niku Bu kira. Irung niku kan nggih nun sewu. Kula kadang nek mensyukuri nikmat Allah, ya, tadabbur alam, iku ora usah adu-adu kok ning gunung, ning laut, lunga ning Jogja, ning Jakarta, ning pundi niku nggih kan tadabbur alam. Kita melihat tubuh kita sendiri diparingi nun sewu manungsa sak PAA niki niku mboten enten sing sami, walaupun nun sewu mripat nggih ngoten nggih Bu, irung nggih ngoten. Ning niku pun enten cirine masing-masing. Bu Khalidah nggih ngoten menika, Bu Eni nggih menika. Terus menawi kadang niku malah enten sing cuplikan, iki irunge sinten, ngoten niku nggih paham nggih Bu, iki irunge sapa. Lah ketika diparingi nun sewu hidung yang pesek, irung kok pesek, niku tetap bersyukur. Bersyukurnya napa? Hemat oksigen, gitu Bu. Nek diparingi irung sing napa niku mancung, ngoten niku oksigen kan butuh oksigene kathah. Nek oksigene, nek irunge sing pesek gitu, rada menjero ngoten niku hemat oksigen, gitu. Sehingga oksigen yang mestinya bisa dipakai untuk orang banyak, misalkan dia mancung, wah kakean, kowe nok kene apa maneh sumuk, lan petek kono, ha menekno oksigenmu mbok entekno. Misalnya seperti
Nuwun sewu sekedar, nuwun sewu guyon kira Bu. Niku salah satu nikmat Allah. Nggih. Diparingi nuwun sewu kulit sing radi mboten napa petak, radi sawo mateng. Ngoten niku nggih Bu, alhamdulillah. Lah wong londo ngoten niku kok lepengin sawo mateng direwangi napa Bu? Dede. Diwangi-wangi dede kira Bu. Dia kita bersyukur. Nggih. Niku. Itu yang pertama, tidak membanding-bandingkan, jangan membanding-bandingkan. Ya, menika kadang sewu. Napa? Kula niku putranipun kathah nggih Bu. Putra setunggal pakai setunggal niku benten. Niku kadang dibanding-bandingke ngoten niku. Kok napa niku? Kok ora padha mbayune kok ora. Nah, niku. Niku terus sepindah. Engan kaping kalih selalu mengeluh dalam segala hal. Niku sifatnya sinten Bu? Menungso, kira Bu. Niku tanda tidak bersyukur. Diparingi udan sediluk dan kok sediluk ya Allah Gusti orang krasa. Nah, niku mengeluh. Diparingi udan terus, ya Allah Gusti udan terus. Pengen gak garing-garing, memang karak orang garing-garing, padahal tak aku pengen gawe sego karak. Kira sego karak nek wanci Jawa mau terima enak kira Bu. Niku selalu mengeluh dalam segala hal. Niku terus monggo kita napa minimalisir mengeluh ya. Diparingi nikmat oleh Allah sekedhik, alhamdulillah. Nggih, diparingi rezeki baru sedikit ya alhamdulillah. Disedot pengeluarannya. Ibu. Kaping 3 menolong orang lain mengharap apa Bu? Imbalan. Kira Bu. Kok sadar. Menolong orang lain mengharap imbalan. Nah, niku juga ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Jadi kalau kita menolong orang lain harus apa Bu? Ikhlas. Ikhlas itu yang tahu hanya kita dan Allah. Yang tahu hanya kita dan Allah. Kita pun kadang tidak tahu. Kita tidak bisa. Kita itu sudah ikhlas apa belum ya? Ya Allah ketemunya kita tidak ikhlas. Tuh. Kemudian yang keempat pesimis. Pesimis. Jadi kita harus optimis dalam menjalani hidup. Kemudian yang kelima, menganggap kecil nikmat Allah. Nikmat Allah itu dianggap kecil. Tuh. Kemudian yang keenam, iker itu juga ciri atau tanda orang yang tidak bersyukur. Medit, ngotokno duit go infak kae. Mau ciri, nek mau jajan yo wakil. Nah seperti itu kira Bu. Jadi nek ngetokno ya padha lah, ngetokno nggo weteng karo ngetokno nggo celengan akhirat ya padha. Yang terakhir, selalu menginginkan milik orang lain. Nanti nggone wong liya iku suket tetangga lebih hijau daripada suket awake dhewe. Niku lho Bu, nek ngoten niku panjenengan makin tidak akan bersyukur karena selalu menginginkan milik orang lain. Ayo kono iso duwe kulkas sing pilang pintu Bu. Petang pintu ngoten. Pak Iji kulkas 1 pintu wae terus. Gek wis nganu lah. Niku nggih Bu. Ngoten niku Bu, kalau kinten Bu Amin cukup nggih. Kalau kita cekap semanten ingkang sampun kula aturaken, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu, tambahan ilmu untuk kita. Dan saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladina huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahmatan min kulli syarr. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada kekurangan semua itu adalah datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.